Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Pisces ya. Tema kita kali ini adalah dirinya yang kangen kepadamu, tetapi saat ini tidak berkomunikasi dengan dirimu. Kira-kira bagaimana situasi dan kondisinya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Isya Tarot dan Isya Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Pisces. Memberikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Pisces. Pisces, Pisces. Dirinya yang kangen kamu, tetapi saat ini tidak berkomunikasi dengan dirimu, Pisces. Pisces, Pisces. Kita lihat apa yang terjadi. Queen of Pentacles ya, dia merasa sangat-sangat sedih. Ya. Sebenarnya dia menyanyiakan kamu, yang mana demi yang lain, ataupun mungkin karena mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, restu orang tua, keuangan, dan yang lainnya, sehingga dia memilih pergi dengan harapan ya hidupnya akan jauh lebih baik, hidupmu akan jauh lebih baik, tapi ternyata malah dia merasakan kehampaan. Saya merasakan di sini mungkin ada beberapa yang sudah menikah ataupun mungkin sudah berpacaran ya, sudah mempunyai pasangan tetapi tidak berbahagia. Dia masih terkoneksi dengan dirimu, masih menginginkanmu, masih mencintaimu, dan ya menyesal atas perbuatannya di masa lalu. Dia menunggumu, dia lagi menantikan kamu. Saya lihat mungkin dia mungkin sudah pernah mengucapkan permintaan maaf, ataupun mungkin ya stalking kamu, ataupun mungkin WA, chat, tapi serasa kamu dingin, hampa ya, tidak membalas, tidak merespon, seolah-olah tidak menginginkannya lagi, sehingga dia bersedih. Dia merasa bahwa kamulah orang yang terbaik ya. Ya mungkin karena dia membandingkan kamu dengan pasangan atau orang-orang yang bersamanya ya. Dimana ya mungkin sekarang sudah dicuekin, atau bahkan mungkin putus nyambung juga, atau malah meninggalkannya. Sehingga dia merasa sendiri, hampa, atau bahkan merasa disia-siakan dan tidak diinginkan. Apalagi pada saat dia membutuhkan kamu nggak ada. Dimana dulu kamu selalu meraja atau meratukan dirinya, selalu ada untuknya, tetapi sekarang malah kamu pergi meninggalkannya, seolah-olah kamu sudah tidak peduli kepadanya. Ya, di sini ada The Sun ya, dimana dia mungkin berpikir bahwa orang ini lebih baik dari dirimu, ternyata tidak. Dia meninggalkanmu. Di sini ada pengkhianatan ya, yang mana mungkin dia merasa bahwa saya bahagia dengan perbuatan saya ya, bangga ya, seolah-olah, padahal dia sebenarnya ya mungkin dalam artian gini, ada beberapa yang di sini narsistik ya, seolah-olah itu dia banyak orang yang suka-suka dia gitu ya, banyak orang yang apa ya kalau dibilang, saya banyak pacar, saya banyak orang yang suka saya gitu, bangga gitu. Tetapi dengan orang-orang itu juga dia nggak bahagia kok ya, karena saya lihat di sini dia hanya mau mencari sesuatu dari orang itu. Ini ada orang narsistik yang hanya mau memanfaatkan orang lain. Pada saat kamu tidak mempunyai apa-apa, dia pergi ke suplai lain. Pada saat suplai lain itu sudah nggak mempunyai, dia ke suplai lainnya. Kalau tidak ya dia kembali pada dirimu. Pada saat kamu sudah up juga. Kalau kamu lagi down ya dia nggak mau. Dia mau tuh orang-orang yang hanya lebih, yang mempunyai apa, yang bisa dia berikan kepada dirinya. Dia tahu sebenarnya dia salah gitu. Tetapi ya apa boleh buat.
karena sudah memang karakternya seperti gitu, mau mendapatkan keuntungan dalam percintaan. Ini ada orang yang memang manipulatif ya, dia tahu dia sudah salah, dan bahkan mungkin kondisinya tadi saya bilang, mungkin dia mendapatkan karma sehingga orang-orang yang sudah tahu akan topengnya pergi meninggalkan dirinya, termasuk dirimu yang mana sudah tidak terlalu mau jatuh dalam jurang yang dia bikin, masuk jebakannya, dia nggak mau ya. Dia merasa bahagia bersamamu saat dulu ya, tetapi sekarang enggak. Dia mau datang kepadamu, ini ada dua. Mungkin yang tadi saya bilang ya, dia sudah menchat kamu tapi kamu tidak respon, ataupun yang kedua ya dia diam-diam saja, seolah-olah kamu dong yang ke saya, seolah-olah kamu yang mengemis cinta dong ke saya, seolah-olah kamu yang membutuhkan saya dong. Saya membutuhkan kamu, tapi saya mau diam-diam, saya mau kamu yang datang ke saya. Itu dalam artian negatif ya, tapi memang ada yang negatif, seolah-olah dia yang salah tetapi dia mau kamu yang datang meminta maaf. Ini ada orang yang narcissistic personality disorder yang kondisinya toxic akut. Ataupun mungkin kondisinya kalau seandainya kamu berpasangan dengan orang pasanganmu ya, sudah menikah ataupun apapun, seolah-olah kamu salah dan salah. Dia tidak menafkahi, ya, kamu yang pusing sendiri, berjuang sendiri, tapi tetap kamu yang salah. Ya, dia sensitif, kamu yang salah. Nanti dibilang, wah saya selingkuh kan karena dia kurang begini, kurang begitu, membenarkan semua apa yang dia lakukan. Ataupun mungkin kondisinya menuduh kamu selingkuh, padahal dia sendiri yang selingkuh. Ini ada menfitnah. Dia tahu apa yang dia lakukan salah, menfitnahmu, menghujatmu, mungkin ada kata-kata kasar, maki-maki kamu ya, yang mana akhirnya kamu tahu topengnya dan akhirnya kamu pergi. Dia merasa bahwa wah, saya sudah membuka topengku nih ya, dan sekarang dia sudah jadi orang up lagi, terus gimana dong? Dia udah tahu saya gitu, apakah dia masih mau menerima saya? Dimana dia menghinamu, mencibirmu ya, pada saat kamu down, dimana ya kamu harus lepas dia gitu, seolah-olah orang ini nggak baik untuk saya lepas dia karena dia mau juga kamu melepasnya supaya dia pergi mencari suplai baru. Tetapi sekarang kondisinya kamu up, dia yang menyesal. Apakah kamu mau menerima dia kembali? Karena ya itu orientasinya kan harus ada keuntungan ya. Orang ini tidak tulus, walaupun mungkin dia tahu bahwa saya tidak tulus kepadamu, tetapi ya untuk datang minta maaf itu susah. Ini orangnya ego ya, makanya tadi saya bilang kamu di sini berjuang sendiri, Knight of Sword. Dalam hubungan kamu berjuang sendiri, dalam mencari nafkah kamu, semua kamu salah, kamu semua entah benar entah salah, semua salah ya. Dia yang benar semua, walaupun dia melakukan kesalahan tetap benar ya. Jadi ini dia menyerangmu secara mental. Walaupun mungkin dia tahu bahwa apa yang dia lakukan salah, tetap aja masih membenarkan kesalahan itu. Bahkan untuk meminta maaf susah, apalagi introspeksi. Ya, kenapa saya bilang di sini sesuai tema dia kangen kamu? Ya kangen karena bukan dirimu, kangen karena duitmu, kangen karena fasilitasmu, kangen ya semua yang baik-baik yang bisa dia dapatkan, keuntungan-keuntungan yang bisa dia dapatkan. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kamu sekarang sudah up, sudah menjadi pribadi yang lebih baik, sudah menjadi pribadi yang mandiri, yang mana dia mau keruk lagi. Tetapi kan kamu sudah tidak, artinya berjarak ya. Ini pun kalau bersih bersama nih mungkin karena ada anak ataupun status ya, jangan sampai dibilang duda, janda, ataupun mungkin korban ke keluarga dan anak, keluarga besar maksudnya ya. Jadi masih ada posisi bertahan tetapi sudah tidak ada chemistry ya. Ya begitu-begitu aja, hidupnya hampa-hambar ya, karena ada beberapa yang sudah menduakanmu tapi kamu kembali kepadanya ya, berusaha untuk bisa merayumu kembali, ataupun ya setidaknya kalau kamu masuk jebakannya lagi ya dia senang sekali. Itu harapannya. Kenapa saya bilang di sini kangen ya, karena ya tadi saya bilang dia bukan kangen dirimu, jiwamu, bukan. Dia menginginkan apa yang kamu punya. Ini orang-orang narsistik nih ya. Pokoknya semua yang baik-baiknya harus dia dapatkan. Kamu hanya bisa mendapatkan ampas-ampasnya doang, atau bahkan nggak dapat ampas sama sekali ya. Jadi ini orang waduh repot ya. Tuh, Wheel of Fortune, dia tidak akan puas ya. Dia tidak akan puas kepada satu orang, dia akan mencari dan mencari. Kenapa? Ya karena orang ini kan cepat bosan. Dia tahu apa yang sebenarnya dia lakukan itu udah salah ya, dan tidak adil untukmu. Tetapi ya ini karakter dia. Ya, tabiat dia ya mau bagaimana, dia mau berubah susah. Ya. Dibilangin, ditegur orang juga dia merasa bahwa itu ancaman. Ya. Jadi
Ya, kalau orang ini terkoneksi dengan dirimu, jangan kaget kalau dia datang dengan senyuman seolah-olah tidak ada masalah, seolah-olah semua baik-baik saja. Karena apa? Dia punya empati kurang. Dia hanya mau melihat dari dirinya sendiri, memperkaya dirinya sendiri dengan menjatuhkan atau menyenggol orang lain atau merugikan orang lain. Ya, dimana dia kangen kamu bisa jadi orang yang bisa melayani dirinya. Ini bukan masalah kangen-kangen karena dia mencintaimu. Mungkin ada, dia merasa bahwa dia bahagia bersamamu, mencintaimu, menginginkanmu ya. Ada beberapa yang tadi di awal. Ya, tetapi memang saya lihat di sini ada koneksi narsistik yang makanya saya bilang kalau ini energimu berarti kalau ini terjadi pada dirimu berarti energimu, kalau tidak berarti energi dari Pisces lainnya ya. Karena saya terkoneksi dengan berbagai macam Pisces ya. Jadi ini energi general ya. Ya. Jadi kamu ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan ya. Kalau kamu mau energimu 100% silakan menghubungi WA di atas ya. Ya. Dimana memang dia sebenarnya sayang dan cinta sama kamu, tetapi akan lebih sayang akan kepunyaanmu, hartamu ya. Tuh. Sebenarnya dia tahu apa yang dia lakukan salah, tetapi ya itu. Dia ingin mendapatkan goal tetapi tanpa melihat gitu, tanpa capek-capek, tanpa susah, tanpa berpikir, tanpa jeripayah ya. Ini orang juga toksik ya. Memang saya lihat nih orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu nih pintar berkamuflase, pintar bersandiwara, dia bungkus dalam senyuman untuk bisa mendapatkan hati. Jadi kalau ini dia menyerang secara mentalmu, di mana kamu akan merasa bersalah, merasa insecure, ataupun merasa tidak dihargai, tidak berarti. Tetapi dia muncul pada saat kamu sudah melupakannya, sudah move on, dia muncul serasa memberikan harapan. Ya, tetapi semua itu hanya apa ya kalau dibilang ya hanya palsu aja, hanya kepalsuan untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Entah popularitas, entah yang tadi saya bilang, mungkin kamu sudah up ya, numpang hidup. Ya, karena memang saya lihat di sini jiwa juangnya itu kurang. Ya, dia hanya mau mengambil atau hanya mau menerima aja, tidak mau memberi ataupun mau kalau dibilang ya daya juangnya rendah. Pada saat kamu tidak memberikan apa yang dia inginkan, ya dia pergi ke suplai-suplai lainnya. Karena saya lihat di sini banyak dibilangnya dia punya suplai lain. Makanya tadi saya bilang ada triparty yang mana bisa membuatnya bahagia, tetapi walau hanya sementara, karena dia itu orangnya cepat bosan ya, dan selalu merasa nggak nyaman, merasa kurang dan kurang. Jadi seperti gitu ya, orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu walaupun dia tahu bahwa kamu itu orang baik, orang hebat, orang kuat, tetapi dia tidak mau juga disepelekan. Dia mau dia yang kuat, dia yang happy, dia yang bahagia ya. Pokoknya intinya dia dan dia, kamu yang salah. Walaupun mungkin kondisi dia tahu bahwa kamu lah yang super power. Untuk minta maaf juga susah, ego tinggi, kamu merasa tersakiti, dia menyakitimu baik secara langsung tidak langsung ya. Ini orang toksiknya luar biasa ya. Dia kangen kamu apa? Kangen karena kangen pelayananmu, kangen duitmu, kangen fasilitas, kangen gak mau hidup susah, kangen hanya mau menerima, tidak mau berjuang ya. Karena mungkin kondisinya dia punya hutang saat ini ya. Saya lihatnya seperti itu. Kenapa? Gaya hidupnya tinggi, gengsinya tinggi. Jadi ya dia menderita, dia mencari suplai untuk bisa memenuhi semua itu ataupun menutupi semua kekurangan, hutang-hutang dan apa semua. Dan saya lihat di sini suplainya pun mungkin ada beberapa yang sudah tahu tabiat dia sehingga pergi meninggalkan, terutama kamu. Makanya dia merasa sedih. Makanya dia mau mencari lagi suplai lainnya. Tetapi kalau seandainya kamu mengizinkan dia kembali untuk datang masuk dalam hidupmu ya dia dengan senang hati berkamuflase, berpura-pura baik untuk mengambil hatimu dan untuk mengambil semuanya dari dirimu. Karena apa? Yang dia inginkan adalah kebahagiaan untuk dirinya, terutama dari hasilmu, dari pencapaianmu. Seperti gitu ya. Jadi orang-orang ini toksik ya, yang terkoneksi dengan dirimu hanya mau harta aja, benalu lah ya, mengambil semua dari dirimu padahal dirimu yang ini. Dan pada saat kamu kering ya dia pergi meninggalkan. Dia nggak melihat dari sisi 1000 kebaikanmu, tapi dia hanya memperhatikan dari atau berfokus pada satu keburukan ya, yang mana akhirnya satu keburukan itu dijadikan tameng untuk dia pergi meninggalkanmu.
Nah itu ya, jadi hati-hati dengan orang ini. Tapi ya itu kembali kepadamu. Yang saya berikan di sini cuman hanya wejangan bahwa orang-orang yang tidak baik ini jangan diambil hati. Tapi walaupun mungkin dia kangen kepadamu, ya kangen karena fasilitas atau apa yang sudah kamu berikan kepadanya, bukan karena jiwa, bukan karena hatimu. Hati-hati. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini ya, saya sudah menarik energinya dari inisial dan zodiak. Saya ke inisial dulu. Di sini kamu terkoneksi dengan huruf S. Ada huruf U, P, H, D, G, Z, B, W, C, Y, X, T, N, L, R, J, K, O, dan I ya. Oke, saya rapikan dulu supaya kalian bisa melihat semuanya dengan jelas. Oke, di sini ada SUP ya, yang terkoneksi dengan kamu ada SUP, HD, GZ, BWC, YXTNL, RJKO, dan I ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi juga di sini dari zodiak ya. Kalaupun mungkin koneksi dari inisial tidak terkoneksi, mungkin kamu terkoneksi dari zodiaknya, di mana kamu terkoneksi dengan bintang Sagittarius, ada Cancer, ada Aries, ada Taurus, ada juga Gemini, ada Leo, Virgo, dan Pisces. Jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Cancer, Aries, Taurus, Gemini, Leo, Virgo, dan Pisces. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.